Alamak, gue follow akun dia pakai second account gue dong. Gue langsung berusaha nahan dia buat ngebuka notifikasi pengikut. Tapi ya nasi udah jadi tumpeng. Semua udah terlanjur. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Katanya masa paling chaos di hidup anak SMA itu kelas 12. Deadline numpuk, tryout bikin mental jungkir balik. Tapi siapa sangka di tengah pusingnya hidup sebagai pejuang kelulusan justru berubah jadi semi drama romantik komedi gara-gara satu guru yang magang di sekolah gue. Halo warga GPC, kenalin, gue Arin. FYI, sekolah gue di Jakarta Selatan yang termasuk sekolah cukup aktif. Tiap semester, selalu ada mahasiswa magang jurusan pendidikan dari kampus-kampus keren yang datang buat praktik ngajar. Dan mereka akan ngajar selama 6 bulan dan fokus untuk kelas 10 dan 11. Sedangkan gue kelas 12. Gimana caranya gue bisa deket? Penasaran? Stay tune terus dong, bawa cemilan favorit kalian ya. Biasanya sih, ya udah, guru magang cuma jadi, kakak baru. Terus selesai. Tapi beda sama satu kakak ini, namanya Kak Fardi. Begitu dia dateng, auranya tuh bukan aura calon guru biasa. Lebih kayak kombinasi anak kampus yang humble, komunikatif dan seru. Makanya gak heran, dia banyak fansnya di sekolah, terutama cewek-cewek. Tipe cowok yang kalau masuk ruangan tuh bukan cuma pintu yang kebuka, tapi juga hati beberapa sisi. Pokoknya paket lengkap deh dia tuh. Ibarat kopi susu gula aren, manis pahit tapi bikin candu, anjay. Tapi lucunya, gue biasa aja lagi sama dia. Saking humble-nya Kak Fardi, dia bikin grup untuk perkumpulan main sama teman-teman seangkatan gue. Sejujurnya gue gak kenal beliau sih. Sekedar tahu nama dan saling sapa aja. Sampai di bulan ke-6, di mana di hari itu tepat terakhir dia magang di sekolah gue. Dan takdir mempertemukan kami di perpustakaan sekolah. Waktu itu, gue lagi pening setengah mati kejar deadline di perpus sekolah. Pala udah cenat-cenut, mata udah berat bet kayak cuma bisa bengong doang depan laptop. Tiba-tiba, tek, 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 ada suara langkah mendekat. Dia berhenti persis di hadapan gue yang lagi bengong natap laptop. Ternyata Kak Fardi. Gue yang waktu itu cuma murid biasa buat dia, nyapa seadanya. Tapi gue bisa ngerasain kalau dia pengen ngobrol sama gue. Ada sesuatu dari cara dia berdiri, cara dia ragu-ragu sebentar sebelum akhirnya mulai ngomong. Dia bilang, "Sendirian aja, boleh duduk sini." "Kamu lagi ngapain?" Gue yang lagi survival mode cuma bisa jawab, "Iya kak, lagi dikejar deadline." Kalau gue hilang sekarang, nama gue tinggal kenangan di struktur organisasi. Dia ketawa. Nah, dari situ obrolan random dimulai. Dari tugas, ke desain, ke kampus, dan ke hidup. Dari hal receh yang surprisingly nyambung. Dan gue sadar, ternyata ini orang enak juga ya diajak ngobrol. Di akhir obrolan, kita mutualan Instagram tuh. Gue follow deh. Dan lu tahu, alamak, gue follow akun dia pakai second account gue dong. Matilah. Akun ini tuh isinya ekspresi gue yang lebih bebas, random, kadang absurd, pokoknya yang lebih personal gitu deh. Gue panik banget. Gue langsung berusaha nahan dia buat ngebuka notifikasi pengikut. Tapi ya nasi udah jadi tumpeng. Semua udah terlanjur. Notif udah masuk. Akun second account gue kelihatan sama dia. Langsung gue unfollow dan ganti follow pakai akun utama gue. Selamat dalam hati gue. Rasanya mau pindah planet aja. Singkat cerita, udah tuh follow-followan. Dan dia pamit balik duluan. Keesokan harinya, ada notif masuk di second account gue yang dikunci. Terkejut lah gue. Gue diemin notifikasi itu tuh. Ya karena bingung cuy. Itu akun kan isinya sisi kedua gue, tanpa filter. Terus tiba-tiba ada orang yang notice dan minta masuk. Ada keinginan apa ya dia? Sampai akhirnya, setelah 2 hari pertimbangan yang berat, gue memberanikan untuk menerima dia sebagai pengikut second account gue. Gak lama dari gue terima, langsung ada DM dari dia. Basa-basi nanyain filosofi nama akun gue. Gue jawab santai tuh.
gue masih positive thinking karena dia orangnya humble parah. Seiring bergantinya hari, obrolan kami makin cocok dan nyambung. Gue mulai menyadari sesuatu. Kalau guru magang ini fix naksir gue deh. Gimana enggak? Gue cantik. Ini najis. Gue cantik, mempesona, komunikatif, dan adaptif. Plus Bahenol ini, masa iya gak kepedean? Bercanda ya guys. BTW, gue ini bukan tipe yang suka basa-basi dan gak jelas arahnya gitu. Gue juga malas nebak-nebak. Gue pilih jalur cepet. Jadi gue nanya langsung lah ke Kak Valdi. Kak, jujur aja deh, lo naksir gue kan? Dan lo tahu dia jawab apa? Kalian udah bisa nebak belum? Nope. Yap, dia bilang iya guys. Terus dia ngungkapin perasaannya ke gue. Buset, padahal baru ngobrol belum sampai sehari. Guru magang ini kecantol murid yang mau lulus. Gue langsung kasih posisi yang jelas. Gue jelasin ke dia bahwa gue cukup mau hubungan kita seperti ini aja. Karena gue baru aja keluar dari hubungan sebelumnya dan gue lagi dalam mode reset total. Gue gak mau menghabiskan energi buat pacaran lagi. Gue mau bebas. Dia pun ngerti dan bilang belum ada niat ke arah sana untuk saat ini. Tapi bilang mungkin suatu saat dia bakal nembak gue. Agak shock dikit, at least dia jujur dan gue apresiasi keberaniannya itu. Dan sejak itu hari-hari gue jadi ada warna baru guys. Kita chattingan 24/7 dan dia sering banget ajak gue jalan. Kalian tahu nggak apa yang gue suka dari salah satu sikap dia? Kak Fardi tuh ngertiin banget standar gue. Dia selalu ngajak gue jalan dengan tempat yang proper dan datang tepat sesuai dengan jam yang udah ditentukan. Rasanya tuh kayak lagi jalan sama seksi acara coy. Kayak menteri mau ketemu sama presiden jir. Dia berusaha selalu nganter jemput gue. Walaupun gue selalu nolak. Gue yang dulu udah terbiasa sama cowok yang planningnya seenak jidat, semenjak sama dia jadi ngerasain perbedaan yang cukup signifikan. Semua di-provide, semua dibayarin. Apapun yang pernah gue sebut-sebut soal makanan lewat chat, waktu ketemu dia udah siapin persis apa yang gue mau. Apa gak meleyot gue? Pernah nih, gue cuman cerita tentang mie instan cup jam 12 malam. Gue cuman cerita ya, bukan kode buat minta. Dan lo tahu, dia langsung tancap gas malam-malam buat beliin mie instan cup. Terus dibawain ke rumah gue. Buset dah, ngelebihin bodyguard Syahrini kata gue teh. Apalagi kalau pacaran ya, bisa ngelebihin Mayor Teddy ntar gue. Bisa-bisa dikawal pas pampres kemana-mana. Untungnya gue gak baper, karena inget, kita ini cuma temenan doang. Tapi gue agak herannya, gue sering nongol di akun spamnya dia. Kayak halan lagi dikontenin sama Citizens. Gue seolah jadi sesuatu yang dia highlight, sesuatu yang dia banggain diem-diem. Makin lama tuh dia makin nunjukin perhatian dan rasa suka dia ke gue semakin meledak-ledak. Tapi gue dari awal udah bilang ke dia kalau gue cukup ada rasa ketertarikan, tapi belum atau gak suka sama dia. Bahkan benih cinta gue gak setinggi dia. Dari awal gue udah terang-terangan sama dia supaya gak menggantungkan harapan lebih ke gue. Jadi gue pelan-pelan ngurangin intensitas chat biar gak makin berlarut. Karena gak ada kepastian untuk kedepannya buat hubungan ini ke arah yang lebih serius. Setelah gue putus dari hubungan sebelumnya, gue bener-bener reset diri gue. Dan standar gue balik ke settingan awal. Dan Kak Fardi belum sepenuhnya masuk ke kriteria itu. Belum 90%. Jadi gue gak mau bohongin diri sendiri ataupun dia. Walaupun begitu, gue selama ini juga kasih effort kok yang setimpal buat dia. Gak so jual mahal kok guys gue. Hahaha. Sempat ada satu momen yang bikin dia nyatain cemburunya. Waktu itu gue cerita lagi main sama sepupu cowok yang belakangan ini mulai akrab lagi karena terpisahkan oleh jarak. Gue selalu kemana-mana berdua sama sepupu gue ini. Main, nonton, dan berbagai hal lain. Tiba-tiba Kak Valdi minta maaf dan bilang dia cemburu sama itu. Gue bilang gak masalah, asal secukupnya aja. Dan gue gak akan ubah cara gue bergaul sama siapapun hanya karena perasaan seseorang yang belum resmi jadi bagian dari hidup gue. Dan itu ketentuan yang udah gue pegang sejak awal. Tapi kayaknya dia gak kuat nahan itu semua. Lama-lama ada gap di antara kita. Kita jadi gak chatan 24/7 lagi. Jadi seminggu cuma beberapa kali aja. DM Instagram pun udah berkurang. Yang biasanya tiap detik ada aja tuh DM masuk reels random. Ini udah gak ada lagi.
Dan gue lihat perubahan dia begitu, jujur gue jadi hilang respect ke dia dengan cara yang menghilang gitu aja. Seolah-olah gue yang butuh dan harus ngejar-ngejar dia. Dia pergi begitu aja pelan-pelan dan berakhir tanpa pamit. Gue akhirnya chat dia dan bilang kalau memang merasa udah cukup sama gue, silakan pergi. Jujur gue kecewa sih sama sikap dia yang gak dewasa dalam menyelesaikan hubungan ini. Memang kita gak ada hubungan apa-apa, tapi sudahlah. Gue ngerasa ada beberapa hal yang jadi something missing aja sih. Tapi ya udahlah ya. Toh kita berpisah untuk jalan dan fokus sama dunianya masing-masing. Dia yang mendaki jalur fokus skripsi dan lanjut ke dunia kerja, sedangkan gue di sini mendaki jalur menyelesaikan sekolah gue untuk menempuh perguruan tinggi. Walaupun begitu, dia tetap jadi orang baik yang gue kenal kok guys. Terkadang seseorang hadir bukan buat jadi akhir cerita. Kadang mereka datang cuma buat ngingetin kalau kita masih bisa dihargai dan pantas diperlakukan dengan baik. Gue konsisten sama kriteria yang gue pegang. Dan gue gak akan kompromi itu hanya karena ada yang perhatian sama gue. Perhatian itu menyenangkan, tapi bukan alasan yang cukup untuk masuk ke hidup lo secara lebih serius. Dia tetap jadi bagian manis di fase ribet kelas 12 gue. Dia ngajarin gue effort, memberi warna, lalu pergi membawa pelajaran. Ternyata chemistry itu gak bisa dipaksakan dan timing yang punya kuasa. Pesan gue, kalau kalian mau nunjukin perasaan ke seseorang, jangan setengah-setengah ya. Kalau akhirnya memilih pergi, pergilah dengan cara yang baik. Jangan ngilang kayak bayangan hantu yang lama makin pudar. Itu gak keren bro. Dan itu yang ninggalin rasa ganjil di ujung cerita. Gak semua yang hadir harus jadi bab favorit dalam hidup kita. Mungkin memang tugasnya ngasih kita pengalaman, biar nanti saat cinta yang tepat datang, kita udah tahu rasanya dihargai tanpa harus ngemis-ngemis. Buat kalian yang sekarang lagi ada di situasi yang mirip sama gue, lagi deket sama seseorang, tapi belum tahu mau dibawa kemana, gue cuma mau bilang kalau kalian jangan takut untuk jujur tentang apa yang kalian rasain. Karena satu hal yang lebih melelahkan dari patah hati adalah pura-pura ngerasa suatu perasaan yang sebenarnya gak ada. Kalau kalian di posisi gue, kalian bakal gimana? Share di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian jadi episode berikutnya di GPC. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Dah.